tahun 2024 ini rencana kita akan maju untuk Dapil 1 Kecamatan Tawang, Cideng, Bungursari. Jadi teman-teman itu sering menyampaikan bahwa Dapil 1 itu adalah dapil neraka. Kompetisi di Dapil 1 cukup tinggi. Basis pemilih kita itu memang cara berpikir mereka itu memang menengah ke atas. Yang mereka kemarin yang memberikan amanah kepada pemimpin kita, mungkin mereka belum memberikan kontribusi yang baik, belum maksimal. Pemilu 2024 semakin dekat. Sejumlah calon pun sudah mulai berbenah dan mempersiapkan diri untuk ikut berkompetisi dalam hajat 5 tahunan itu. Salah satunya, Kepler Sianturi. Pria yang mengaku sudah 3 kali gagal ikut pencalonan legislatif di kota Tasikmalaya ini rupanya pantang menyerah. 3 kali babak belur tak menyurutkan ambisi Kepler untuk bisa duduk di kursi DPRD kota Tasikmalaya. Di tahun 2024, ia pun berencana untuk nyalon lagi. Tentunya dengan kendaraan yang sama, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ditemui di sela-sela aktivitasnya, pada Jumat 17 Februari 2023, Kepler menceritakan alasan dirinya gagal lolos menjadi anggota DPRD selama 3 kali berturut-turut. Menurutnya, persaingan untuk mendapatkan kursi di DPRD Kota Tasikmalaya ini tak mudah. Apalagi jika harus maju dari Dapil 1, persaingannya sangat ketat, sehingga tak sedikit calon yang menjulukinya sebagai Dapil Neraka. Kompetisi di Dapil 1 cukup tinggi, ya kan? Karena memang figur, lalu kemudian kompetensi para caleg itu cukup bagus di wilayah Dapil 1, baik di internal kita, PDI Perjuangan, baik juga di partai lainnya. Memang di Dapil 1 adalah dapil yang cukup bahasanya itu adalah dapil neraka. Nah, kenapa kita di Dapil 1 sangat tertarik? Karena memang basis pemilih kita itu memang cara berpikir mereka itu memang menengah ke atas. Jadi untuk kita bisa meyakinkan mereka untuk bisa memilih kita itu perlu strategi, perlu cara yang cukup tinggi ya. Jadi di Dapil 1 itulah mengakibatkan kenapa orang cukup masuk ke Dapil 1 itu agak sedikit berpikir ulang, karena memang pemilih-pemilihnya itu mereka ada pemilih yang cara berpikir menengah ke atas. Kepler menambahkan, kondisi Dapil 1 kala itu diperparah dengan banyaknya tindakan manipolitik yang dilakukan oleh sejumlah oknum sebagai penggiringan dukungan terhadap calon. Kepler yang pada saat itu mengaku sama sekali tidak menggunakan strategi haram tersebut, terpaksa harus kalah dan hanya mendapatkan dukungan tak lebih dari 3.000 suara saja. Ditanya soal rencana atau strategi jelang pemilu 2024 ini, ia menyebut sudah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah menyasar kaum milenial yang saat ini menjadi basis suara cukup besar di kota Tasikmalaya. Meski diakuinya kaum milenial kebanyakan apatis terhadap politik, namun ia cukup yakin bisa meyakinkan kaum milenial untuk mempercayakan amanat di pundaknya. Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan zaman, sekarang itu zaman now milenial, anak-anak pemuda. Dan itu saya sudah siapkan strategi-strategi itu supaya mereka kepada saya secara pribadi bisa percaya.